Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hanjuang, di mana kita akan mengobrol santai tapi berbobot tentang berbagi algoritma dalam dunia teknologi. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu algoritma yang sangat sering dipakai untuk memecah masalah kompleks, yaitu algoritma backtracking. Bersama saya Didi Ramadan dan sudah hadir juga narasumber kita Muhammad Ramdan Oktopiadi, seorang mahasiswa sekaligus pengembang yang sering menggunakan teknik ini dalam menyelesaikan masalah algoritma. Apa kabar? Alhamdulillah baik, senang bisa ikut berbagai di podcast ini. Teman-teman, di era teknologi seperti sekarang, kemampuan menyelesaikan masalah secara efisien itu sangat penting. Banyak aplikasi, game, hingga sistem cerdas memanfaatkan algoritma untuk mencari solusi terbaik. Nah, salah satu algoritma dasar yang sering digunakan yaitu backtracking. Algoritma ini biasanya dipakai untuk mengeksplorasi banyak kemungkinan sampai menemukan solusi yang paling tepat. Hari ini kita akan membahas apa itu backtracking, bagaimana cara kerjanya, dan contoh penerapan dalam kehidupan nyata maupun di dunia pemrograman. Mungkin kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa itu sih algoritma backtracking? Kalau ini backtracking adalah teknik pencarian solusi dengan cara mencoba satu persatu kemungkinan kalau suatu langkah dianggap salah satu atau tidak mungkin, maka algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya. Proses ini disebut backtracking atau mundur untuk mencoba jalur lain. Algoritma ini sering digunakan dalam masalah yang dibutuhkan eksplorasi ruang solusi seperti game puzzle, penjadwalan, sehingga optimasi. Contohnya sederhananya untuk seperti ketika kita mencari jalan di labirin, jika jalan yang kita ambil buntu, kita kembali ke persimpangan terakhir dan mencoba jalan lain. Oh, jadi konsepnya mirip seperti orang mencari jalan keluar ya? Coba satu jalur, kalau mentok mundur. Apakah ada algoritma populer yang menggunakan backtracking? Ada banyak contohnya seperti penyelesaian sequence problem, penyelesaian Sudoku, maze solving algorithm, pencarian subset, permutasi dan kombinasi, penyusuan jadwal atau penempatan objek dengan kontras tertentu. Biar lebih konkret, boleh ceritakan satu studi kasus penggunaan backtracking? Paling umum adalah enquete problem, yaitu menetapkan 8 ratu pada papan catur tanpa saling menyerang. Backtracking mencoba menempatkan ratu satu persatu di setiap baris. Kalau posisi tertentu menimbulkan konflik, algoritma akan kembali ke baris sebelumnya dan mencoba posisi lain. Contoh lain, dalam pengembangan aplikasi pemecah Sudoku, aplikasi tersebut mencoba mengisi satu kotak dengan angka 1 sampai 9. Jika angka tersebut menyebabkan konflik di baris, kolom atau blok, aplikasi mundur dan mencoba langkah lain. Itu sebabnya backtracking sangat cocok untuk masalah eksploitasi dengan banyak kemungkinan. Menarik sekali ya. Tapi tentu setiap algoritma punya tantangannya ya. Apa tantangan utama dari backtracking? Benar, tantangan utama adalah kompletasi waktu yang bisa sangat besar karena algoritma ini mencoba banyak kemungkinan. Kalau ruang solusinya besar, proses bisa memakan waktu lama. Solusinya biasanya adalah ada 3, yaitu menggunakan pruning, yaitu memotong jalur yang pasti salah lebih cepat, mengoptimalkan struk data, dan mengkombinasikan dengan heuristik, misalnya brand dan Brown, Green, atau algoritma lain. Jadi intinya agar backtracking tidak terlalu lambat, kita perlu teknik tambahan ya. Untuk para pelajar dan mahasiswa yang ingin mempelajari backtracking lebih dalam, tipsnya apa sih?
Kalau saran saya ada 4, yaitu memahami konsep reduksi karena backtracking hampir selalu menggunakan fungsi rekursif. Yang kedua, mencoba mulai dari masalah sederhana seperti mencari semua permutasi angka. Yang ketiga, latih cara menggunakan pruning. Misalnya, menolak solusi lebih awal sebelum terlalu jauh. Yang keempat, menggunakan visualisasi saat belajar karena sangat membantu memahami proses mundur dan maju. Oh, tipsnya sangat membantu sekali ya. Terima kasih. Oke, kita akan rangkum sedikit ya. Backtracking itu adalah algoritma pencari solusi dengan mencoba semua kemungkinan sambil mundur ketika jalan buntu. Yang kedua itu cocok untuk masalah seperti puzzle, penjadwalan dan pencarian kombinasi. Yang ketiga itu tantangannya adalah waktu yang lama, tapi bisa diatasi dengan pruning dan teknik optimasi lain. Yang kelima, belajar breaking. Yang keempat, belajar breaking membutuhkan pemahaman rekursi dan latihan bertahap. Oke, berakhir kita sampai di ujung acara, yaitu terima kasih banyak kepada saudara Ramdan yang sudah berbagi ilmu hari ini. Semoga teman-teman pendengar dapat instan baru tentang algoritma breaking. Dan jangan lupa follow podcast Hanjuang kami untuk episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hanjuang, di mana kita akan membahas seputaran materi strategi algoritma yang penting digunakan dalam dunia teknologi dan pemrograman. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah algoritma optimasi yang sangat powerful, yaitu algoritma Brains and Bound. Nah, algoritma ini sering digunakan untuk memecahkan masalah kompleks yang membutuhkan pencarian solusi terbaik dari banyak kemungkinan. Saya sebagai host Teddy Firmansyah dan akan menemani kalian. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Didi Ramadan. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di episode kali ini. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi membuat kita harus bisa menyelesaikan berbagai masalah optimasi, seperti mencari rute terpendek, memilih kombinasi terbaik, sampai meminimalkan biaya atau suatu proses. Algoritma Brains and Bound adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Teknik ini merupakan perkembangan dari strategi pencarian, namun dilengkapi dengan proses bounding atau yang bisa juga disebut pembatasan agar pencarian lebih efisien. Nah, makanya penting bagi para pengembang dan mahasiswa untuk memahami algoritma ini. Kita langsung masuk ke pembahasan awal. Sebenarnya apa itu algoritma Brains and Bounding? Brains and Bound adalah teknik pencari yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, baik itu minimasi maupun maksimasi. Brand artinya itu memecah masalah besar menjadi sub masalah lebih kecil seperti cabang. Kalau bound itu artinya memberikan batasan nilai agar kita bisa mengeliminasi cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi terbaik. Dengan kombinasi ini, algoritma dapat mengurangi banyak kemungkinan yang tidak perlu eksplorasi. Oh, berarti kalau begitu Brains and Bound ini lebih efisien kalau dibandingkan dengan brute force ya? Benar sekali. Kalau brute force itu mencoba semua kemungkinan. Kalau Brain and Bound itu mencoba menentukan cabang mana yang perlu diperiksa dan cabang mana yang bisa dibuang karena tidak mungkin optimal. Beberapa masalah populer yang menggunakan Brain and Bound adalah yang pertama itu traveling salesman problem.
Yang kedua itu knapsack problem, yang ketiga penjadwalan, yang kelima itu assignment problem, yang kelima pencarian kombinasi atau permutasi dengan nilai optimal. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi ya, bisa berikan nggak salah satu studi kasus penggunaan algoritma Batch and Bond? Contohnya paling sering adalah traveling salesman problem. Dalam TPS, yaitu seorang harus mencari rute paling pendek untuk mengunjungi beberapa kota dan kembali ke kota asal. Jika dilakukan secara brute force, kita harus mengevaluasi semua permutasi rute yang jumlahnya lebih sangat besar. Namun dengan brand and blonde, untuk setiap kali kita menentukan jalur yang terlalu panjang atau tidak mungkin menjadi optimal, jalur tersebut dipangkas atau dieliminasi. Contoh lainnya adalah penyelesaian Kapnick's problem, di mana kita ingin memilih barang dengan nilai maksimum tapi dengan batas kapasitas. Nah, brand and broad itu membantu memangkas kombinasi yang tidak memungkinkan atau menghasilkan nilai yang optimal. Oh, gitu ya. Nah, kan di setiap algoritma tuh pasti ada tantangan ya. Kalau misalnya tantangan utama dari Batch and Bond itu apa sih? Kalau tantangan utamanya itu ada 3 sih. Yang pertama itu kompleksitas tetap bisa tinggi, terutama jika ruang solusinya sangat besar. Nah, yang kedua itu membutuhkan strategi blending yang tepat, atau blending kurang akurat, algoritma jadi lambat. Yang ketiga itu implementasi relatif lebih kompleks dibanding algoritma sederhana. Untuk solusinya itu yang pertama menggunakan heuristik untuk memperbaiki proses branding. Yang kedua itu mengkombinasikan dengan teknik seperti grading atau dynamic programming. Terus ada juga menggunakan struktur data yang efisien seperti priority query dalam brand management. Berarti semakin baik heuristiknya, semakin cepat algoritmanya ya. Nah, buat para pelajar yang ingin memahami algoritma ini lebih dalam, tipsnya apa nih? Tipsnya itu gampang sih, ada 5. Yang pertama itu pahami dulu konsep pencari dan rekursi, karena brand and brown itu sering menggunakan dua hal tersebut. Yang kedua itu mempelajari contoh kasus sederhana seperti knapsack kecil dan TPS dengan sedikit kotak. Yang ketiga itu latih secara menghitung upper bound dan low bound. Yang keempat itu memperbanyak latihan visualisasi pohon pencari dan agar paham kapan suatu cabang harus dipangkas. Nah, yang kelima itu mencoba implementasi di berbagai bahasa pemrograman untuk memahami logikanya. Oh, jadi tips ini sangat praktis ya ternyata, cocok untuk teman-teman mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam. Nah, lalu kan sudah berakhir, kita rangkum saja. Yang pertama itu Batch and Bond. Nah, Batch and Bond ini adalah teknik pencarian optimal dengan cara memecahkan masalah branch dan menghilangkan cabang yang tidak mungkin optimal atau bond. Lalu berikutnya digunakan dalam TPS, snapshot, penjadwalan, dan banyak masalah optimasi lainnya. Tantangannya adalah kompleksitas tinggi, tapi bisa dipercepat dalam heuristik dan bonding yang tepat. Untuk belajar, penting memahami dasar pencarian dulu, rekursi, serta contoh-contoh kasus sederhana di dalam dunia nyata. Baik, segitu saja. Terima kasih kepada narasumber Didi Ramadan.
yang sudah berbagi ilmu hari ini. Semoga pembahasan algoritma Bayes and Bond ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Hanjuang. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu algoritma pencarian jalur yang paling terkenal dan paling banyak digunakan, yaitu algoritma A-Star atau A. Saya, Elazar, akan membantu jalannya podcast kali ini dan sudah hadir bersama kita narasumber luar biasa yaitu Jadi Firmanta. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang bisa berbagi ilmu di podcast ini. Hai, teman-teman. Perkembangan teknologi hari ini membuat algoritma pencarian jalur sangat penting, terutama di bidang seperti pencarian rute, game development atau robotika, kecerdasan buatan, hingga navigasi. Salah satu algoritma paling populer dalam pemecahan masalah pencarian jalur adalah algoritma A. Kenapa populer? Karena A mampu menemukan jalur terbaik dengan cara yang lebih cepat dibandingkan banyak algoritma lainnya. Oleh karena itu, memahami algoritma ini sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa dan pengembang aplikasi. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan utama. Sebenarnya apa itu algoritma? Nah, algoritma ini adalah algoritma pencarian jalur yang digunakan untuk menemukan rute terpendek antara dua titik. A-Star ini bekerja dengan menggabungkan dua nilai. Yang pertama itu cost, sebenarnya dari nilai titik awal ke suatu titik G atau N. Estimasi jarak dari titik tersebut, tujuan H atau sampai N, biasa disebut heuristik. Dengan menggabungkan dua nilai itu, A-Star mencari jalan paling efisien sambil memperkirakan langkah ke depan. Oh, jadi dia mencari sambil memprediksi gitu ya, Pak? Ya. Lalu contoh penerapan di kehidupan sehari-harinya apa aja? Banyak sekali. Contohnya di sini ada navigasi Google Maps untuk mencari rute tercepat, pathfinding dalam game seperti menentukan jalur si NPC, robotika misalnya robot mencari jalur, lalu sistem navigasi drone. Berikutnya ada juga pengaturan lalu lintas dan simulasi transportasi. Untuk memperjelas, bisakah Teddy menjelaskan satu studi kasus menggunakan A-Star? Oleh contoh yang sangat sering digunakan adalah pencarian jalur dalam game. Misalnya sebuah karakter dalam game ingin menuju suatu titik tujuan. Daripada mengecek semua jalur yang mungkin, A-Star akan menghitung mana jalur paling dekat berdasarkan jarak sebenarnya dalam jarak perkiraan menuju tujuan. A-Star juga dapat menghindari rintangan dan memilih jalur lebih halus sehingga pergerakan karakter terlihat natural. Studi kasus lainnya adalah robot vakum yang menggunakan A-Star untuk bergerak menghindari objek sambil tetap menuju titik target. Setiap algoritma pasti punya tantangan ya teman-teman. Apa saja sih tantangan dalam penerapan A-Star? Ya, tantangannya utama itu antara lain heuristik harus cepat. Agar si heuristik tidak akurat, A-Star ini bisa menjadi lambat. Butuh memori yang cukup besar karena menyimpan banyak node. Yang ketiga itu kompleksitas meningkat jika ruang pencarian sangat besar. Lalu A-Star tidak cocok digunakan jika gerak terlalu luas tanpa batas jelas. Di sini solusinya itu menggunakan heuristik yang konsisten seperti Manhattan distance atau Euclidean distance. Kombinasi A-Star dengan teknik optimasi seperti jump point search. Lalu batas ruang pencarian agar algoritma tersebut tidak bekerja terlalu luas. Oke, untuk pelajar nih yang ingin mendalami A-Star, apa tips terbaiknya? Tipsnya ada 5 ya. Di sini saya jelaskan. Yang pertama itu pahami dulu konsep graf dan pencarian jalur. Yang kedua, pelajari fungsi cost G atau N dan heuristik HN.
Mulai dari contoh green sederhana 5x5 untuk melihat proses Astar bekerja. Gunakan visualisasi Astar di internet atau buat sendiri untuk memahami prosesnya. Lalu coba implementasi di Python atau JavaScript agar lebih terbiasa. Wow, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Oke, kita rangkum pembahasan hari ini ya. Astar adalah algoritma pencarian jalur paling populer karena efisien dan akurat. Menggunakan kos sebenarnya dan heuristik untuk memprediksi langkah terbaik. Banyak digunakan di navigasi, robotika, game, dan AI. Tantangan terbesar ada di heuristik dan kebutuhan memori, tapi bisa diatasi dengan teknik optimasi. Untuk pelajar, mulai dari contoh sederhana dan pahami dasar grafnya ya. Ya. Oke, untuk penutupnya, terima kasih kepada Teddy atas penjelasan yang sangat menarik untuk tema kali ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mengikuti episode hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Hanjuang agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hanjuang. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu teknik algoritma yang sangat penting dalam ilmu komputer, yaitu algoritma pemrograman dinamis atau dynamic program. Saya Rakean dan tentu saja saya tidak sendiri. Bersama saya sudah hadir narasumber kita hari ini. Selamat datang Elajar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, pendengar sekalian, saat ini dunia teknologi berkembang sangat cepat. Banyak permasalahan komputer yang kompleks harus diselesaikan dengan cara efisien. Mulai dari optimasi biaya, rute jalan, pengembangan aplikasi, hingga kecerdasan buatan. Disinilah algoritma berperan sangat penting, termasuk algoritma pemrograman dinamis, yang mampu menyelesaikan permasalahan besar dengan memecahkan menjadi sub masalah kecil. Konsep ini sangat relevan di era sekarang yang serba cepat dan membutuhkan efisiensi tinggi. Baik, kita masuk ke pembahasan utama. Bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma pemrograman dinamis? Tentu, pemrograman dinamis adalah teknik pemecahan masalah yang digunakan ketika sebuah masalah dapat dipecah menjadi sub masalah yang lebih kecil, dan sub masalah tersebut memiliki pola yang berulang. Dynamic programming bekerja dengan menyimpan hasil dari sub masalah yang sudah diselesaikan sehingga tidak dihitung ulang. Teknik ini sangat efisien dibandingkan metode naive atau rekursi biasa. Apakah di kehidupan sehari-hari algoritma ini digunakan untuk apa saja? Beberapa contohnya yaitu menghitung jarak terpendek dalam graf seperti algoritma Floyd-Warshall, optimasi biaya perjalanan atau packing barang, menghitung jumlah kombinasi atau deretan pola seperti deret Fibonacci. Dalam biologi, komputasi dipakai untuk membandingkan sekuen DNA pada editor teks untuk menghitung edit distance. Apakah ada jenis-jenisnya? Ya, tentu saja ada dua pendekatan utama, yaitu top down, memakai rekursi dan menyimpan hasil sementara, dan yang kedua adalah bottom up, menyelesaikan submasalah dari paling kecil hingga besar menggunakan tabel. Agar semakin jelas, apakah Anda bisa memberikan salah satu contoh studi kasus dari penggunaan DP? Nah, contoh yang paling terkenal adalah masalah knapsack. Misalnya kita ingin memiliki barang-barang dengan nilai terbesar tetapi memiliki batas kapasitas tas. Dengan DP, kita bisa menentukan kombinasi barang paling optimal tanpa mencoba semua kemungkinan, karena DP menyusun solusi dari submasalah kecil, misalnya kapasitas tas yang lebih kecil dan jumlah barang yang lebih sedikit. Atau contoh lain adalah menghitung edit distance antara dua kata yang digunakan dalam spell checker dan fitur autocorrect. Tentu ada kesulitan dalam implementasinya.
tantangan apa saja yang bisa dihadapinya? Beberapa tantangannya adalah identifikasi sub masalah yang tepat tidak selalu mudah. Yang kedua, kita harus memastikan sub masalah tersebut overlapping dan optimal substruktur agar cocok untuk DP. Tapi LDP bisa memakan memori besar untuk masalah tertentu. Pemula sering bingung menentukan hubungan rekursif atau formula transisinya. Solusi untuk mengatasi tantangan tadi adalah mempelajari pola-pola umum seperti Knepsik, LCS, LIS, dan grid path. Melatih kemampuan memecah masalah menjadi sub-masalah kecil. Menggunakan optimasi ruang seperti space optimizer, membuat diagram atau tabel sebelum menulis kode. Apa tips untuk mahasiswa atau pengembang yang ingin memperdalami materi ini? Nah, ini yang paling menarik nih teman-teman. Tipsnya antara lain adalah mulailah dari contoh DP sederhana seperti Fibonacci button up. Biasakan menulis hubungan rekursif sebelum mulai coding. Ketiga, gunakan tabel untuk memvisualisasikan proses. Yang keempat, pelajari beberapa pola umum DP agar mudah memahami masalah baru. Yang kelima, banyak latihan karena DP lebih mudah dipahami dengan praktik. Oke, kita sampai pada rangkuman episode hari ini. Untuk poin yang pertama dari materi ini adalah pemrograman dinamis adalah metode pemecahan masalah yang memanfaatkan sub masalah berulang. Untuk poin yang kedua, dua pendekatan utamanya adalah memorization atau tubulation. Dan untuk poin yang ketiga, banyak yang dipakai untuk option optimasi penghitungan kombinarial, pembandingan string, hingga algoritma graph. Untuk poin selanjutnya, tantangan terbesar adalah identifikasi sub masalah dan penyusunan formula. Untuk poin yang terakhir, teman-teman, latihan dan pemahaman pola sangat membantu penguasaan algoritma ini. Terima kasih kepada Elajar yang sudah hadir dan berbagi ilmu untuk episode ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang setia mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa pastikan episode berikutnya dan dukung terus podcast Strategi Algoritma. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia podcast Hanjuang. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah algoritma pencarian yang sangat penting dalam dunia informatika, yaitu algoritma Uniform Coarse Search atau bisa disingkat USC. Nama saya Ramdan Oktaviadi dan hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Rakean. Selamat datang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas undangannya. Senang bisa berbagi di sini. Pendengar sekalian, kita tahu bahwa di dunia teknologi sekarang, algoritma pencarian memegang peran besar terutama dalam pemecahan masalah yang melibatkan rute optimasi biaya dan navigasi otomatis. Salah satu algoritma yang sering digunakan untuk mencari jalur dengan biaya yang paling murah adalah Uniform Cost Search. Karena itu tema ini sangat relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa, developer atau siapapun yang tertarik pada sistem kecerdasan. Baik, kita mulai pembahasan. Bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan algoritma Uniform Cost Search? Tentu, Uniform Cost Search atau UCS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menentukan jalur yang dengan biaya yang paling kecil dari titik awal menuju tujuan. Algoritma ini bekerja dengan memilih node yang memiliki cost atau biaya terendah terlebih dahulu. Dengan kata lain, UCS memastikan bahwa jalur yang ditemukan adalah jalur yang paling optimal dari sisi biaya. Menarik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, penerapan seperti apa yang ada? Contohnya banyak, seperti pada aplikasi navigasi seperti Maps,
untuk mencarikan rute termurah atau tercepat. Ada juga robot yang harus mencari jalur yang paling efisien di ruangan. Selanjutnya ada juga algoritma game, misalnya karakter yang harus mencari jalan terpendek ke tujuan. Selanjutnya juga ada aplikasi logistik untuk mengatur biaya pengiriman yang paling murah. Ada algoritma sejenis yang sering dibandingkan dengan USC? Ya contohnya Dijkastra yang di prinsipnya mirip, bahkan bisa dibilang UCS adalah versi umum dari Dijkastra dalam konteks pencarian. Kemudian ada A yang lebih cepat karena menggunakan heuristik. Agar lebih mudah dipahami, bisa diberi contoh studi kasus yang tentang penggunaan USC? Oh ya tentu, misalnya kita ingin mencari rute termurah dari kota A ke D. Setiap jalur antar kota memiliki biaya, misalnya 2,4 atau 6. Kemudian kita menggunakan pencarian biasa, kita mungkin mencoba jalur satu per satu tetapi dengan UCS kita akan menelusuri jalur mulai dari biaya yang paling kecil terlebih dahulu. Contohnya kita punya jalur A ke B dengan biaya 2. Selanjutnya ada A ke C biaya ke-5. Juga ada B ke D dengan biaya ketiga. Ada juga C ke D dengan biaya 1. UCS akan memilih A ke B karena biayanya paling kecil 2. Lalu dari B ke D dengan biaya 3, totalnya 5. Meskipun ada jalur A, C, D yang memilih yang tempatnya lebih cepat, tetapi total biayanya 6. Karena itu UCS memastikan solusi paling murah. Tentu ada tantangan dalam penerapan algoritma ini. Apa saja tantangan yang biasa dihadapi? Ya, ada beberapa tantangan antara lain seperti data slide space sangat besar sehingga proses pencarian bisa lama. Ada juga biaya jalur yang harus selalu non negatif kalau tidak hasilnya tidak akurat. Ada juga perlu struktur data priority queue dan tidak semua orang familiar menggunakannya. Ada juga resiko overheat, memori yang besar jika banyak node tersimpan. Bagaimana solusi untuk tantangan tersebut? Solusinya ada beberapa. Yang pertama menggunakan priority queue seperti min heap agar pencarian efisien. Ada juga memastikan data input bersih dan biaya valid. Untuk solusi selanjutnya ada juga mengoptimalisasikan struktur graf agar tidak terlalu besar. Selanjutnya ada juga solusinya menggunakan teknik pruning untuk memangkas jalur yang tidak perlu. Oke. Apa tips praktis bagi pelajar atau pengembangan yang ingin mempelajari USC yang lebih dalam? Tipsnya? Oke, untuk tipsnya ada beberapa. Yang pertama pelajari dulu Dijkastra seperti konsep yang sangat mirip. Yang kedua, biasanya menggambarkan graf sebelum mulai coding. Yang ketiga, gunakan priority queue daripada array biasa. Untuk selanjutnya, mulai dari studi kasus sederhana, lalu tingkatkan kompleksitasnya. Yang terakhir, pahami konsep host, frontier, dan visit. Oke, baiklah, kita rangkum pembahasan yang kita dapat, yaitu UFC adalah algoritma pencarian yang memiliki jalur dengan biaya yang terkecil. Terus banyak digunakan untuk navigasi, robotika, logistik, dan game. Selanjutnya memastikan solusi optimal tetap bisa memakan waktu jika graf besar. Tantangan seperti memori dan kompleksitas bisa diatasi dengan struktur data yang lebih tepat. Latihan memahami contoh graf sangat membantu. Segitu saja yang saya bisa rangkum. Terima kasih kepada Rakean yang sudah memberikan wawasan luar biasa mengenai algoritma Uniform Cost Search.
Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih. Oleh Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.